Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Ujilah kami Tuhan, ujilah setiap hati kami, jemaat Tuhan yang pada malam hari ini datang menyembah Tuhan. Selidiki setiap hati kami, sejauh mana kami tetap cinta Tuhan sampai hari ini. Sebesar apa rasa cinta kita kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami mau katakan, selidiki kami Tuhan. Ujilah setiap hati kami. Apakah kami benar-benar cinta Tuhan? Ujilah aku Tuhan, cobalah selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan,
Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, kami mau menyanyikan Hosana bagi Rajaku. Kami mau menaikkan, kami mau meninggikan nama-Mu yang ajaib Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Engkau layak kami sembah. Pada malam hari ini layak Engkau kami puji Tuhan. Sebab Engkau Raja kami, sebab Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
layak disembah Engkau Tuhan pada malam hari ini. Layak Engkau kami puji pada malam hari ini Tuhan. Buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap anugerah Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Penyertaan-Mu tidak pernah lalai. Tangan kanan-Mu yang selalu memegang seluruh kehidupan kami. Gadamu dan tongkat-Mu Tuhan, itu yang selalu menghibur setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya, dari surga, dari surga datang untuk segenap umatnya. Mulia, sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari bersama-sama jemaat Tuhan katakan dengan segenap hatiku. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia,
Yesus Raja. Mulia agung kerajaannya, kerajaannya dari surga datang untuk genap umatnya. Dari surga, dari surga datang untuk segenap umatnya. Sekali lagi katakan, dari surga, dari surga datang untuk segenap umatnya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam, Shalom sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini senang bisa bertemu kembali kepada saudara dalam ibadah jawaban doa. Mari malam hari ini kita bersama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ezra. Ezra pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-28b. Ezra pasal 7 ayat 28b. Firman Tuhan, maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Ini firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat malam hari ini. Kita tahu dalam ayat ini dan di pasal berikutnya, di pasal 8, kita bisa melihat bagaimana persiapan perjalanan bangsa Israel bersama dengan Ezra. Bagaimana perjalanan yang harus dilalui oleh mereka. Di sini kita bisa melihat bahwa ada sebuah tujuan, ada sebuah proses, dan ada sebuah respon. Kita sama-sama melihat ya, di dalam ayat 28. Sekali lagi saya bacakan kepada saudara. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Saudara, kebanyakan orang berkata yang penting itu tujuannya tercapai. Apapun prosesnya tidak terlalu penting. Akan tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini, kita melihat bahwa tidaklah demikian dengan sikap Ezra. Dia sangat peduli dengan tujuan. Apa yang menjadi tujuan mereka melakukan sesuatu hal. Apa yang menjadi tujuan mereka sehingga apa yang mereka lakukan itu benar di hadapan Tuhan. Ya, dia sangat peduli dengan tujuan yang benar, yang jelas. Ya, proses yang benar dan juga terhadap respon yang benar. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, ya, orang Israel sedang berhimpun, berkumpul untuk pulang dari pembuangan di Persia. Ya, pasal 7 ayat 28b.
Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku. Dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana persiapan mereka pulang dari pembuangan di Persia. Akan tetapi dalam prosesnya, Ezra menemukan bahwa tidak ada orang Lewi dalam rombongan perjalanan mereka. Kalau saudara melihat dalam pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-15. Di sana firman Tuhan katakan, ya, aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahwa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Ya. Dalam proses persiapan yang mereka kerjakan, Ezra tidak menemukan bahwa di rombongan itu ada orang-orang Bani Lewi. Karena tujuan utama dari bangsa Israel pulang, yaitu untuk membangun kembali bait Allah dan beribadah kepada Allah. Maka di sini kita bisa melihat apa peran dari Bani Lewi, apa peran dari orang-orang Lewi, sehingga Ezra memperhatikan hal ini. Karena tujuan mereka pulang adalah untuk membangun bait Allah dan beribadah kepada Allah sendiri. Ezra dalam hal ini menyuruh beberapa orang untuk meminta orang Lewi bergabung dalam rombongannya, dalam kumpulan bangsa Israel yang akan melakukan perjalanan. Ya, di ayat 16 dan 17 dalam pasalnya yang ke-8, di sana dikatakan, sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib, dan Elnatan, yakni pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifya, aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kasifya itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Di sini kita bisa melihat apa yang menjadi tujuan mereka. Inilah yang dipikirkan oleh Ezra. Ya, tujuan mereka mendirikan bait Allah, beribadah kepada Allah. Maka mereka perlu di dalam rombongan mereka itu ada. Ya, di ayat 17 tadi dikatakan, aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kasifya itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Ini yang menjadi tujuan mereka. Ini yang menjadi sesuatu hal yang penting dipikirkan oleh seorang Ezra. Mereka mau kembali dari pembuangan dan mereka mau beribadah, membangun bait Allah. Mereka perlu Bani Lewi, orang-orang Lewi, untuk melayani mereka dalam bait Allah.
Sebab merekalah yang akan bertugas menyelenggarakan ibadah. Kita melihat dalam hal ini bahwasanya apa yang dipikirkan oleh Ezra itu sangat penting untuk perjalanan mereka, untuk tujuan perjalanan mereka. Mereka melakukan perjalanan tidak sia-sia. Mereka keluar dari pembuangan, maka tujuannya jelas untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam proses mereka pulang, Ezra tidak meminta perlindungan dari tentara orang Persia yang ada saat itu. Kenapa? Karena di pasal 8 kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai perjalanan mereka. Ya. Tuhan menyertai perjalanan mereka. Di ayat 22 di sana dikatakan, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Ini yang menjadi kepercayaan mereka. Ini yang menjadi sesuatu hal patokan dalam perjalanan mereka. Ini yang menjadi peneguh iman mereka sehingga mereka melakukan perjalanan kembali beribadah kepada Tuhan. Ya, padahal kalau kita melihat secara manusia, ya, jika tentara menjaga mereka dalam perjalanan mereka, maka keselamatan mereka terjamin. Kalau ada gangguan di perjalanan, sudah ada penjaga, sudah ada tentara yang melindungi, sudah ada benteng pertama, benteng pertahanan mereka. Tapi lain dengan Ezra. Ezra berkata apa? Tangan Tuhan sendiri, tangan Allah sendiri yang akan menuntun, membimbing perjalanan kami. Ya. Kalau kita melihat perjalanan mereka, ada banyak musuh yang sewaktu-waktu bisa saja dapat mengancam kehidupan mereka. Akan tetapi, jikalau saudara melihat dalam pasal ini, maka saudara bisa melihat dalam perjalanannya Ezra ingin supaya Allah sendiri yang memimpin perjalanan mereka. Ini yang dimintanya kepada, ini yang dikatakannya kepada raja saat itu. Enggak, kami tidak membutuhkan tentara untuk menjaga perjalanan kami, menemani kami dalam perjalanan. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, yang mampu melindungi kami dalam perjalanan kami. Saya mau katakan luar biasa iman yang mereka miliki saat itu. Bagaimana dengan saya dan saudara saat ini? Adakah kita memiliki kepercayaan, keyakinan yang seperti itu? Ini yang harus kita renungkan. Dalam proses perjalanan mereka, ya, mereka tidak perlu didampingi. Meskipun mereka berjalan sendiri, tapi mereka percaya ada Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka. Tangan Tuhan yang membela mereka. Allah sendiri yang akan menyelamatkan mereka ketika sewaktu-waktu dalam perjalanan mereka musuh menghadang mereka. Dalam hal ini kita bisa melihat apa tindakan yang dilakukan oleh Ezra. Ya. Kalau saudara melihat di dalam pasal 8 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami
dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Ini yang dilakukan oleh Ezra. Ezra memaklumkan puasa. Ia mengambil suatu sikap yang merendahkan diri, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri berarti ia menyadari ia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Maka ia perlu pertolongan Tuhan. Ia perlu Tuhan memimpin mereka. Ya. Ezra memaklumkan puasa agar bangsa Israel merendahkan diri serta memohon kepada Allah menjaga mereka dalam perjalanan mereka. Dan sesuatu hal yang luar biasa, Allah mengabulkan permohonan mereka. Sehingga nanti kalau kita melihat di dalam ayat-ayat di pasal 8 ya, di ayat 23 sampai 35 ya. Setelah mereka sampai di Yerusalem, mereka mempersembahkan korban bakaran sebagai ungkapan syukur mereka. Kenapa? Karena dalam perjalanan mereka Tuhan telah menolong mereka. Ini yang dipikirkan oleh Ezra. Bahwa ketika mereka memulai sesuatu, tujuannya itu harus jelas. Mereka keluar dari pembuangan di Persia untuk membangun bait Allah dan beribadah kepada Tuhan. Tujuannya jelas. Dan Tuhan mengabulkan itu. Kenapa? Karena sebelum mereka melakukan, mereka mengambil sikap merendahkan diri. Ezra memaklumkan puasa supaya Tuhan melindungi mereka dalam perjalanan mereka. Lalu bicara soal tujuan, proses, dan respon. Maka saya mau katakan ketiga hal ini harus dilakukan dengan benar. Kita sudah belajar melalui kehidupan Ezra dan bangsa Israel. Perjalanan bangsa Israel bersama dengan Ezra. Ya. Tujuan haruslah sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri. Berapa banyak dari antara kita yang masih memaksakan supaya tujuan kita itu diikuti oleh Tuhan. Bukan kita mengikuti apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Setelah hal itu jelas, maka prosesnya harus dijalani dengan kesetiaan kepada perintah Allah dan percaya sepenuhnya akan penyertaan Allah. Respon haruslah benar sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel dan Ezra. Setelah mereka sampai di Yerusalem, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai ucapan syukur mereka. Oleh sebab itu, saudara, kita harus menemukan tujuan Allah dalam hidup kita. Ya. Saya dan saudara harus bisa menemukan apa yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Harus bisa membedakan antara ambisi dan tujuan. Ya. Serta percaya bahwa Allah pasti menyertai saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara tidak berlaku curang untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai sebuah goal. Tidak menghalalkan segala cara. Ya. Menikmati setiap proses bersama dengan Allah. Dan jangan lupa mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Allah sebagai ungkapan syukur kita. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan singkat bagi kita malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang bisa kami renungkan malam hari ini. Kami berterima kasih dan kami mau belajar Tuhan. Sebagaimana Ezra memimpin bangsa Israel keluar dari pembuangan dengan tujuan yang jelas, dengan proses yang jelas, dan dengan respon yang jelas. Malam hari ini kami mau belajar bagaimana kami menata hidup kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan
bersama dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat malam hari ini. Dalam keadaan kondisi apapun Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau ada bersama mereka. Engkau yang menuntun setiap langkah hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pertolongan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami akhiri perenungan kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat, tetap setia dalam mengiring Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan. Mari di tahun yang baru, sebelum jauh kita melangkahkan, sebelum jauh kita memulaikan perjalanan hidup kita, mari kita menata kehidupan kita dengan tujuan yang benar, dengan proses yang benar. Dan mari kita merespon setiap kebenaran firman Tuhan dengan benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya